Pada suatu hari di Baghdad, hal paling aneh terjadi. Langit tidak panas, matahari tidak marah, dan angin sepo-sepo terasa manis, seolah sedang memuji diri sendiri. Tapi ternyata, itu cuma pertanda buruk. Beberapa menit kemudian, awan-awan hitam mendekat seperti tukang kredit yang menemukan alamat baru. Guruh bergemuruh, duarer, seolah langit sedang mempraktikkan seni perang dalam kompetisi tinju. Hujan turun deras. Bukan hujan biasa, ini hujan level kesumat. Seolah langit menyiram bumi karena ada yang lupa membayar utang air. Sungai Tigris meluap. Air mulai membanjiri pasar, jalanan, dan halaman istana. Warga mulai berteriak ke sana kemari seperti ayam kehilangan sandal. Seorang pedagang roti menjerit. Seseorang tolong. Roti saya berubah jadi bubur. Seorang anak kecil menangis. Ibu, kapal mainanku malah tenggelam beneran. Bahkan seekor kambing ikut panik. Kambing itu berteriak, "Mbet!" dengan aksen seperti meminta tolong. Aku nggak bisa renang. Kerajaan panik. Semua orang bingung bagaimana menghadapi banjir besar ini. Semua kecuali satu orang. Dia bukan pejabat, bukan ahli, bukan tentara. Dia adalah Abu Nawas. Pria yang biasanya ahli memecahkan masalah, meskipun sebagian besar masalah itu tercipta karena ulahnya sendiri. Saat orang-orang pusing memikirkan banjir, Abu Nawas berdiri di tengah hujan dengan tangan terbuka seperti sedang audisi menjadi superhero. Dengarkan, rakyat Baghdad. Teriaknya sambil kena petir di belakang seperti efek sinematik aksidental. Semua orang berhenti menjerit. Mereka menatapnya dengan harapan dan sedikit kekhawatiran. Soalnya, setiap Abu Nawas bilang, "Aku bantu." Biasanya semuanya makin kacau dulu sebelum beres. Abu Nawas mendeklarasikan sesuatu. Mulai hari ini, aku menjadi relawan banjir. Semua orang saling pandang. Seorang kakek berbisik, "Relawan? Atau relawanan masalah?" Sementara seekor ayam yang sedang hanyut terlihat seperti berkata, "Kita lihat saja dunia, kita lihat saja." Dan begitulah, petualangan kacau ini dimulai. Keesokan harinya, banjir semakin tinggi. Banyak rumah terendam sampai jendela. Perahu kecil mulai dipakai seperti ojek online. Pemerintah akhirnya membuka posko bantuan dan relawan. Di situ sudah ada tentara, tabib, tukang kayu, dan beberapa warga berotot seperti atlet tarik tambang. Ketika semua sedang serius, tiba-tiba terdengar suara sandal, plek-plek-plek, mendekat. Itu Abu Nawas. Kepalanya ditutupi ember bekas cat, alasannya, helm anti banjir, anti meteor, anti masalah. Petugas registrasi melongo. "Abu, apa itu?" Abu Nawas bangga menjawab, "Ini perlengkapan profesional. Relawan lain pakai topi biasa, aku pakai ember. Lebih canggih." Petugas mencatat sambil geleng-geleng. Lalu bertanya, "Keahlianmu apa dalam penanganan banjir?" Abu Nawas diam sebentar, lalu menjawab dengan penuh percaya diri, "Aku ahli mengapung." Petugas mengerutkan kening. "Mengapung? Maksudnya apa?" Abu menjawab, "Jika sesuatu tenggelam, aku bisa memastikan aku tidak ikut tenggelam." Petugas mencoret buku sambil menahan tawa. "Baik, lalu keahlian lain?" Abu berdiri tegap. "Aku bisa bicara dengan kambing." Petugas berhenti menulis. "Untuk apa?" Abu menjawab mantap. "Banjir tidak hanya menyerang manusia. Kambing pun punya hak dibantu." Petugas akhirnya menyerah. "Baiklah, kamu diterima. Tapi hanya sebagai relawan kelas eksperimen." Abu tersenyum bangga seolah baru jadi jenderal. Seorang ibu-ibu memanggil, "Nak, tolong bantu aku naik perahu. Aku takut jatuh."
Abu mengangguk penuh semangat. Tentu, Bu. Tenang, aku ahli keselamatan. Abu memberi aba-aba. Bu, naik perlahan, satu kaki dulu. Wanita itu mengikuti. Tapi, saat kaki pertama naik, perahu goyang. Kaki kedua naik, perahu miring. Saat seluruh badan naik, blur, ibu itu jatuh ke air bersama perahu. Abu teriak, "Mantap! Itu teknik masuk air profesional. Gratis mandi." Ibu itu bangkit sambil menyembur air. "Itu bukan mandi, Abu." Seorang bocah menangis karena boneka kayunya hanyut. Abu mendekat dengan suara sok bijak. "Jangan menangis, Nak. Boneka itu tidak hilang." Anak itu berhenti menangis. "Tidak." Abu tersenyum. "Iya, dia hanya pindah rumah." Anak itu mengerjap. "Pindah kemana?" Abu menunjuk sungai. "Boneka itu sekarang sedang liburan. Mungkin nanti dia pulang membawa hadiah." Anak itu langsung ceria. "Wah, bonekaku jadi kaya." Orang tua di sampingnya memberi ibu jari ke Abu. "Mantap Abu, padahal bonekanya ya jelas hilang." Abu berbisik pelan. "Yang penting anaknya tidak stres, orang tuanya nanti yang stres." Saat sedang patroli banjir, Abu melihat seekor kambing di atap rumah kecil. Kambing itu menatapnya dengan muka seperti habis kehilangan wifi. Abu berteriak, "Tenang kambing, aku datang." Warga melihat. "Abu, kamu serius mau menolong kambing?" Abu menjawab tegas, "Di dunia yang adil, semua makhluk berhak selamat, termasuk kambing yang tidak bisa berenang." Abu mendekat dengan perahu dan memanggil, "Kambing, lompat, aku tangkap." Kambing bengong. Abu mengulangi, "Ayo lompat, jangan malu, kamu bisa." Kambing tetap bengong. Akhirnya, Abu berteriak, "Kalau kamu tidak lompat, aku panggil tukang sate." Dan, brak, kambing lompat. Tapi bukannya jatuh ke perahu, ia jatuh ke kepala Abu. Perahu terbalik. Keduanya jatuh ke air. Warga tertawa sampai lupa banjir. Keesokan harinya banjir belum surut. Justru air semakin naik seperti harga cabai saat Ramadan. Warga tetap panik, tapi kali ini mereka lebih siap karena ada Abu Nawas yang, meski caranya absurd, entah bagaimana berhasil membuat semua orang tertawa. Namun, ada satu orang yang tidak tertawa, yaitu Raja Baghdad. Sang raja sangat terganggu dengan kondisi kota. Dia duduk di balkon istana sambil menghela napas panjang. "Baghdad bukan kolam renang, ini kerajaan," katanya kesal. Menteri kerajaan mendekat sambil membawa gulungan laporan. "Tuanku, keadaan semakin gawat. Warga resah. Pasar terendam. Dan ada rumor bahwa..." Raja mengangkat tangan. "Apa lagi? Katakan." Menteri menelan ludah dan berkata, "Ada warga yang mengira banjir ini hukuman karena tuanku terlalu sering menaikkan pajak garam dan semangka." Raja menoleh pelan. "Siapa bilang begitu?" Menteri menjawab pelan, "Seluruh warga." Raja memejamkan mata. "Ah, bagus. Sekarang aku bukan hanya raja, tapi juga tersangka penyebab banjir." Menteri cepat-cepat menambahkan, "Tapi ada berita baik, tuanku." Raja membuka mata. "Ya, apa?" Menteri tersenyum kecil. Warga tidak lagi panik. Katanya, Abu Nawas sudah menjadi relawan banjir. Raja langsung berdiri dan hampir jatuh ke kolam air hujan di balkon. "Apa? Abu Nawas menjadi relawan?" Menteri mengangguk. "Iya, tuanku." Bukti lapangan menunjukkan warga tertawa, bukan takut. Bahkan kambing pun ikut tertolong.
Raja terdiam. Kambing. Benar, tuanku. Raja menutup wajah. Kalau orang yang menyelamatkan kambing itu Abu Nawas, aku yakin kambing itu akan menyesal hidup. Menteri tertawa kecil. Raja memutuskan. Baik, hari ini aku akan turun melihat sendiri bagaimana Abu Nawas bekerja. Menteri terkejut. Tuanku mau turun langsung ke banjir. Raja mengangguk gagah. Seorang raja harus dekat dengan rakyat. Tapi kemudian menambahkan cepat. Tapi tetap dari tempat yang tinggi dan aman. Kalau bisa, tanpa basah. Menteri hanya bisa mengangguk dengan ekspresi, "Ya Tuhan, ini akan kacau." Beberapa jam kemudian, warga yang sedang sibuk memperbaiki rumah tiba-tiba melihat iring-iringan kerajaan mendekat. Perahu emas besar, payung megah, dan 6 pengawal mendayung. Semua orang menunduk hormat. Abu Nawas yang sedang mengikat kambing, yang trauma air, ikut berdiri. Raja mendekat dengan suara tegas. "Aku mendengar engkau menjadi relawan, Abu." Abu menepuk dada bangga. "Benar, tuanku. Saya telah menyelamatkan 3 ibu, 4 anak, 1 pedagang roti, dan 1 kambing yang hampir kehilangan harapan hidup." Kambing di sebelahnya bersin keras seolah berkata, "Aku tidak minta diselamatkan, tolol." Raja menghela napas. "Lalu, apa metode relawanmu ini efektif?" Abu tersenyum bangga. "Tuanku, efektivitas bukan diukur dari seberapa cepat kita bekerja, tapi seberapa keras orang tertawa setelah selamat." Raja menatapnya dengan wajah antara bingung dan kagum. "Aku tidak tahu apakah itu kebijaksanaan atau alasan malas bekerja." Abu mengangguk mantap. "Dua-duanya, tuanku." Untuk membuktikan dirinya, Abu bersiap menunjukkan kemampuan relawan profesional. Seorang anak kecil memanggil, "Paman Abu, perahu nenekku hanyut." Abu langsung beraksi, "Serahkan padaku." Semua orang, termasuk raja, memperhatikan. Abu mulai mendayung dengan gaya yang begitu percaya diri. Namun setelah 3 kali kayuhan, perahunya malah bergerak mundur. Warga menahan tawa. Raja menutup mulut agar tidak ikut tertawa. Abu melirik ke belakang lalu berkata, "Ini teknik rahasia, uji arus air. Kalau mundur, artinya arus kuat." Menteri berbisik pada raja, "Tuanku, sepertinya Abu tidak tahu mendayung." Raja menjawab pelan, "Tidak, dia tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa kita tahu dia tidak tahu." Akhirnya Abu berhasil maju dengan mendayung gaya kipas angin rusak. Setelah 5 menit keringat bercucuran, ia berhasil sampai ke nenek yang terapung di atas pintu kayu seperti adegan film Titanic versi low budget. "Nenek, pegang tanganku." Nenek berkata bingung, "Aku bisa renang, Nak. Aku cuma malas basah karena air ini bau." Abu terdiam. Akhirnya Abu bukan menyelamatkan neneknya, tapi pintu itu. Ia menarik pintunya ke perahu dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkan pintu ini hanyut. Dia masih bisa digunakan." Raja menepuk dahinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh, "Tolong, ada bayi terhanyut." Semua langsung panik. Abu refleks berdiri dan berteriak, "Aku ambil." Dia berdiri di perahu, membentangkan tangan seperti superhero. Air membawa sebuah benda putih kecil mengapung ke arahnya. Semua menahan napas. Saat benda itu dekat, Abu mengangkatnya tinggi-tinggi seperti adegan memperkenalkan Simba. Semua bersorak lega, hingga Abu berteriak, "Tenang semua. Bayinya selamat." Warga, raja, menteri, semuanya menangis haru. Sampai menteri mendekat, melihat bayi itu, dan berkata pelan,
Abu. Ya. Itu bukan bayi. Itu labu putih. Keheningan. Abu memeriksa labu itu pelan. Lalu berkata, bahkan labu pun butuh kasih sayang. Warga akhirnya tertawa sampai sakit perut. Bahkan raja ikut tertawa sampai air mata keluar. Setelah kekacauan yang penuh tawa itu, raja berkata, Abu Nawas. Abu berdiri tegap seperti sedang menerima penghargaan. Mulai hari ini, aku tugaskan kamu secara resmi. Abu bersinar penuh percaya diri. Sebagai apa, tuanku? Kepala relawan banjir? Penyelamat rakyat? Raja menjawab, bukan. Semua menunggu. Lalu raja berkata, engkau menjadi penyebar tawa resmi kerajaan. Abu berkedip, jadi tugas saya membuat orang ketawa. Raja tersenyum. Iya, karena terkadang sebelum air surut, hati manusialah yang harus ringan dulu. Warga bersorak. Kambing ikut bersuara, entah marah atau bahagia. Abu tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia membungkuk hormat sungguhan. Kalau begitu, izinkan saya mulai bekerja sekarang. Ia memegang labu putih tadi dan berkata dengan nada serius, siapapun pemilik bayi ini, segera jemput. Bayinya kedinginan. Baghdad meledak dengan tawa lagi. Setelah raja resmi menunjuk Abu Nawas sebagai penyebar tawa kerajaan, warga semakin semangat menghadapi banjir. Walaupun air masih tinggi, suasana hati mulai cerah seperti cuaca yang sudah move on. Namun, ada satu masalah utama, banjirnya tidak turun sedikit pun. Hari ketiga, air justru makin naik seperti harga handphone saat menjelang lebaran. Warga mulai bertanya, Abu, kapan banjirnya surut? Abu mengusap janggutnya yang mulai seperti antena radio karena sering kehujanan. Ia menjawab dengan gaya bijak palsu. Semua hal besar membutuhkan waktu dan taktik. Seorang pemuda bertanya, apa taktiknya, Abu? Abu mengangkat satu jari, dramatis seperti guru besar. Hari ini, kita akan mengusir banjir. Semua orang bengong. Pedagang buah tergagap. Mengusir air? Maksudmu seperti mengusir ayam? Abu mengangguk mantap. Benar, air juga punya perasaan. Kalau kita keras, dia keras. Kalau kita sopan, mungkin dia pergi. Warga saling pandang, tetapi karena ini Abu Nawas, mereka hanya bilang, ya sudah, coba saja. Abu memerintahkan semua warga berkumpul di pinggir air. Sekarang semuanya teriak ke air. Banjir, pulang. Suasana serius. Semua bersiap, lalu, banjir, pulang. Air tetap santai, bahkan sepertinya makin naik sedikit. Seperti membalas, aku justru betah di sini. Tapi Abu belum menyerah. Baik, kalau cara diplomasi gagal, kita pakai musik. Ia mengeluarkan seruling bulu jelek yang entah dapat dari mana. Warga bertanya, untuk apa seruling? Abu menjawab, air suka musik. Sungai punya irama. Kita coba hipnotis. Abu meniup seruling. Suara yang keluar, bukan musik, tapi suara mirip angsa pilek digigit kepiting. Warga menahan tawa. Seekor bebek malah berteriak seolah tersinggung. Kuek! Air tetap tidak bergeser. Abu mengangguk dan berkata, ini berarti air keras kepala. Harus dipaksa dengan cara terakhir. Semua menegakkan badan. Abu berteriak seperti kapten perang. Semua warga, ambil satu ember. Warga segera mengambil ember, panci, baskom, bahkan wajan. Abu berdiri di depan seperti jenderal. Mulai sekarang,
kita buang air banjir, 1 ember, 1 ember. Menteri kerajaan berseru, Abu, itu mustahil. Abu menjawab, tidak ada yang mustahil, kecuali menikahi istri orang. Raja tiba-tiba batuk keras. Warga tertawa. Namun entah kenapa, semua tetap mengikuti. Mereka mulai menyendok air dan menuangkannya kembali ke tempat yang sama karena, ya, airnya ya di situ-situ juga. Setelah 5 menit, warga berhenti. Seorang bapak bersuara, Abu, kita ini terlihat seperti orang bodoh. Abu menjawab, tidak, kita terlihat seperti orang putus asa. Itu lebih terhormat.